Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Alina Bila Zahira, dan kedua teman saya, Suci Murniati dan Zafina Rindiana Sarini, akan mempresentasikan hasil laporan Project Based Learning kami yang berjudul Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal dengan mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah. Baik, lanjut. Ini untuk daftar isi yang akan kita bahas. Boleh dilanjutkan oleh Suci. Oke, untuk profil emitennya itu yang pertama ada PT J Resources Asia Pasifik Terbuka, yaitu adalah perusahaan tambang emas asal Indonesia yang beroperasi sebagai produsen emas menengah dengan kepemilikan nasional. Didirikan pada tanggal 14 Januari 2002 dengan nama awal PT Tirta Sejahtera Abadi, perusahaan ini mengubah namanya menjadi PT J Resources Asia Pasifik Terbuka pada tahun 2012. Sejak penawaran umum perdana, pada April 2003, saham perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode PSAB. Perusahaan ini fokus pada eksplorasi, pengembangan, dan pengoperasian tambang emas melalui anak perusahaannya, PT J Resources Nusantara. Aset utama perusahaan meliputi tambang Bakan di Sulawesi Utara dan tambang Suryang di Kalimantan Utara. Selain itu, proyek Penjom di Pahang, Malaysia juga menjadi bagian dari portofolio perusahaan. DOP di Kabupaten Bolang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara saat ini menjadi prioritas utama perusahaan dengan cadangan emas mendekati 2 juta ons. Boleh di next. Lalu untuk visi misinya, yaitu untuk visinya menjadi salah satu produsen emas terkemuka di Asia dengan semangat dan inovasi untuk meluaskan cakrawala. Untuk misinya, yang pertama menghasilkan emas berkualitas tinggi dengan memanfaatkan teknologi terkini dan praktik terbaik dalam industri pertambangan. Yang kedua, menciptakan diversifikasi yang kokoh dalam hal produksi dan pengembangan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui program-program sosial dan pengembangan ekonomi. Lalu untuk selanjutnya yaitu PT Central Omega Resources Terbuka. PT Central Omega Resources Terbuka adalah perusahaan pertambangan dan pengelolaan nikel yang berbasis di Indonesia. Didirikan pada tahun 1995 dengan nama awal PT Duta Kirana Finance, perusahaan ini awalnya bergerak di bidang jasa pembiayaan. Pada tahun 2008, perusahaan mengubah fokus usahanya menjadi pertambangan nikel dan berganti nama menjadi PT Central Omega Resources Terbuka Investasimu. Boleh di next. Lalu, PT Sentral Omega Resources Terbuka juga berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus pada pendidikan, infrastruktur, infrastruktur desa, dan rehabilitasi lahan pasca tambang. Dengan strategi hilirisasi, ekspansi bisnis, dan komitmen terhadap keberlanjutan, perusahaan terus memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri nikel di Indonesia. Untuk visinya yaitu menjadi perusahaan terbuka pertambangan yang diakui reputasinya baik di dalam negeri maupun internasional. Untuk visinya yaitu memberdayakan sumber daya alam mineral di Indonesia agar dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dalam peran serta perusahaan untuk menciptakan kesejahteraan bagi bangsa. Yang kedua, memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan seluruh mitra perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan perusahaan secara berkelanjutan agar dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Next. Lalu untuk yang berikutnya yaitu PT Golden Eagle Energy Terbuka. PT Golden Eagle Energy Terbuka
GEE dengan kode saham SMMT di Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan publik yang bergerak di sektor pertambangan batubara. Didirikan pada tahun 1980 dengan nama awal PT The Green Pub, perusahaan ini awalnya berfokus pada industri restoran dan hiburan. Seiring waktu, GEE mengalami beberapa transformasi bisnis dan perubahan nama, termasuk menjadi PT Setia Mandiri Mitra Tama dan PT Entertainment Internasional Terbuka pada tahun 2012. Perusahaan mengubah fokus usahanya ke sektor pertambangan batu bara dan resmi berganti nama menjadi PT Golden Eagle Energy Terbuka. Boleh di next. Lalu untuk visi misi PT tersebut yaitu untuk visinya menjadi salah satu di antara 10 perusahaan tambang batubara teratas di Indonesia dengan pertumbuhan usaha yang berkesinambungan dan meningkatkan nilai pemegang saham. Untuk misinya menjalankan bisnis dengan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika bisnis profesional, serta turut melindungi manusia, lingkungan, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Zafina. Oke, yang kedua ada analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode pengukuran nilai intrinsik keamanan dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan terkait. Analisis fundamental mempelajari segala sesuatu yang dapat mempengaruhi nilai keamanan dan faktor ekonomi makro seperti kondisi ekonomi dan kondisi industri hingga faktor ekonomi mikro seperti efektivitas manajemen perusahaan. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai angka yang dapat dibandingkan oleh investor dengan harga sekuritas saat ini untuk melihat apakah sekuritas itu undervalued atau overvalued. Metode analisis stok ini dianggap berbeda dengan analisis teknis yang memperkirakan arah harga melalui analisis data pasar historis seperti harga dan volume. Di sini ada analisis makroekonomi. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi nasional dan regional atau PDB. Analisis makro pada pertumbuhan ekonomi nasional dan regional atau PDB dari tahun 2023 hingga 2024 dapat melibatkan beberapa faktor utama. Next. Yang mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara atau wilayah. Pada periode 2023 sampai 2024, pertumbuhan PDB nasional dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan moneter dan fiskal, dinamika konsumsi rumah tangga, arus investasi, serta kinerja ekspor dan impor. BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 5,05% secara per tahun. Sementara itu, pada tahun 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03%. Pertumbuhan ini mencerminkan keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional meskipun sedikit melambat akibat tekanan eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas. Di sini ada PDB menurut penggunaan. Data yang di atas itu menunjukkan PDB berdasarkan pengeluaran dari tahun 2023 hingga 2024. Komponen PDB terbesar pada kedua tahun tersebut adalah konsumsi akhir rumah tangga, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Pengeluaran pemerintah merupakan komponen terbesar ketiga, diikuti oleh ekspor barang dan jasa dan impor barang dan jasa. PDB meningkat dari tahun 2023 hingga 2024 dengan seluruh komponen PDB menunjukkan pertumbuhan komponen PDB yang tumbuh paling cepat dari tahun 2023 hingga 2024 adalah konsumsi akhir rumah tangga, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto yang mencerminkan kuatnya pemerintah domestik serta peningkatan investasi. Peningkatan ekspor dan impor menunjukkan aktivitas perdagangan luar negeri yang tetap aktif, sementara pertumbuhan pengeluaran pemerintah menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap belanja publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada pendapatan per kapita. Analisis pendapatan per kapita Indonesia tahun 2022 sampai 2023 merupakan di sini ada pendapatan per kapita atau GDP per kapita merupakan indikator ekonomi yang menunjukkan rata-rata pendapatan per orang di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Di sini ada pada triwulan 1 2023 pendapatan per kapita tercatat sebesar 17,3 juta
juta rupiah per bulan, triwulan 2 sebesar 17,5 juta per bulan, dan triwulan ketiga ada mencapai 17,7 juta rupiah per bulan. Peningkatan ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, pulihnya investasi di sektor-sektor produktif, serta pertumbuhan ekspor yang stabil. Memasuki tahun 2024, tren peningkatan pendapatan per kapita diperkirakan terus berlanjut seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada kisaran 5,0% hingga 5,3%. Jika tren ini berlanjut, maka pendapatan per kapita pada triwulan 1 2024 diperkirakan mencapai sekitar 18 juta rupiah per bulan dan terus meningkat pada triwulan-triwulan berikutnya. Yang kedua ada laju inflasi. Terjadinya inflasi disebabkan oleh kenaikan harga-harga yang terbagi dalam beberapa kelompok biaya. Semakin besar kenaikan harga, maka semakin besar pula nilai inflasi yang terjadi. Pemerintah selalu memastikan inflasi terkendali dan tidak meningkat lagi, termasuk dengan menjaga harga tetap stabil sesuai dengan kebutuhan masyarakat di pasar. Di sini ada data dari bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun 2023 sampai 2024. Gambar di atas merupakan data tingkat inflasi bulanan di Indonesia dari Januari 2023 hingga Desember 2024. Tabel tersebut menunjukkan tingkat inflasi setiap bulan, serta tingkat inflasi tahun ke tahun. Pada tahun 2023, rata-rata inflasi bulan berada di angka sekitar 3,73%, menunjukkan bahwa tekanan inflasi masih cukup tinggi, terutama pada paruh pertama tahun tersebut. Inflasi sempat mencapai angka tertinggi sebesar 5,47% pada Februari 2023, dan meskipun menurun secara bertahap, masih berada di angka 3% hingga pertengahan tahun. Sebaliknya, pada tahun 2024, rata-rata inflasi bulanan menurun signifikan menjadi sekitar 2,28%. Ini mencerminkan kondisi inflasi yang lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tren penurunan yang konsisten hingga mencapai titik terendah sebesar 1,55% pada November 2024. Ini ada nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar USD menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung melemah sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Di awal tahun 2023, rupiah berada di kisaran 15.500 rupiah per USD, namun kembali mengalami tekanan akibat faktor eksternal seperti kebijakan moneter ketat dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, dan ketidakpastian global termasuk kekhawatiran terhadap resesi di berbagai negara besar. Pada kuartal pertama 2023, nilai tukar rupiah sempat menyentuh level mendekati 15.800 rupiah per USD, mencerminkan tekanan eksternal yang cukup kuat. Namun memasuki paruh pertama 2023, rupiah menunjukkan tren penguatan terbatas didorong oleh arus masuk modal asing ke pasar keuangan domestik serta stabilisasi harga komoditas global. Masuki tahun 2024, nilai tukar rupiah kembali menghadapi tekanan terutama akibat ekspektasi pasar terhadap suku bunga uh, AS yang tetap tinggi serta ketidakpastian geopolitik yang masih berlangsung. Di beberapa bulan awal 2024, rupiah melemah hingga menyentuh kisaran 16.000 rupiah per USD. Level yang juga pernah terjadi pada tahun sebelumnya. Meski demikian, intervensi Bank Indonesia di pasar falas dan kebijakan moneter yang pro-stabilitas turut membantu menahan pelemahan lebih lanjut. Ke depan, pergerakan nilai tukar rupiah akan sangat bergantung pada sejumlah faktor seperti arah kebijakan moneter, Bank Sentral AS, dan Bank Indonesia, prospek ekonomi global, ketegangan geopolitik, aliran modal asing, serta perkembangan harga komoditas unggulan ekspor Indonesia. Di sini ada analisis industri. Analisis industri merupakan gabungan antara ekonomi dan strategi industri, pengetahuan tentang pasar yang mengalami pertumbuhan atau penurunan jumlah pesaing, dan perubahan kebutuhan konsumen merupakan topik penting dan merupakan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan secara cermat oleh pengusaha ketika menganalisis industri mereka. Ya, di sini ada yang pertama ada uh, PT G Research Asia Pasifik Terbuka atau PSAB. Di sini ada laporan keuangannya pada tahun 2023 sampai 2024.
Di sini ada laporan laba rugi dari tahun 2023 sampai 2024. Dan ini yang kedua ada PT Central Omega Research Terbuka atau DKFT, laporan keuangan pada tahun 2023 sampai 2024. Di sini ada laporan laba rugi pada tahun 2023 sampai 2024 dan yang terakhir ada yang terakhir ada PT Golden Eagle Energi Terbuka atau SMMT, yaitu laporan keuangan 2023 sampai 2024. Di sini ada laporan laba rugi pada tahun 2023 sampai 2024. Di sini kita bakal menghitung analisis rasio laporan keuangan. Sebelum itu, apa sih itu analisis rasio laporan keuangan? Analisis laporan keuangan merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Umumnya analisa ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Melakukan analisa ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan bahkan menghitung untung rugi sebuah perusahaan. Di dalam analisa rasio laporan keuangan itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau utang lancar menggunakan aset lancar yang dimiliki. Yang pertama itu ada current ratio. Analisis ini memberi informasi tentang kemampuan aktiva dalam menutup uang lancar sehingga menggunakan perbandingan aktiva lancar dan hutang lancar. Rumus current ratio itu adalah current asset dibagi current liabilities dikali 100%. Dan di sini current rasio pada PSAB 2023 58,83%, pada tahun 2024 79,72%, dan current rasio DKFT itu 2023 112,2% dan tahun 2024 ada 218,8%. Pada current rasio SMMT itu 2023 ada 107,6% dan 2024 ada 107,6%. Berdasarkan tabel current rasio tahun 2023 dan 2024 dapat disimpulkan bahwa kondisi likuiditas ketiga perusahaan menunjukkan tren yang berbeda. PSAB pada tahun 2023 memiliki current rasio sebesar 58,83%, yang berarti perusahaan belum mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Meskipun pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 79,72%, angka ini masih menunjukkan bahwa posisi likuiditas PSAB belum ideal dan masih perlu ditingkatkan agar mencapai standar yang sehat yaitu di atas 100%. Sementara itu, di KFT menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam hal likuiditas pada tahun 2023 karena rasio perusahaan sudah berada di atas standar sehat yakni sebesar 112,2% dan meningkat tajam menjadi 218,8% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa DKFT memiliki aset lancar yang jauh lebih besar dibandingkan kewajiban jangka pendeknya, sehingga perusahaan berada dalam posisi yang sangat aman untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dan di sini SMMT mencatat current rasio sebesar 107,6% pada tahun 2023 dan stabil di angka yang sama pada tahun 2024. Ini mencerminkan bahwa likuiditas SMMT dalam kondisi baik dan stabil selama 2 tahun berturut-turut, tanpa terjadi penurunan maupun peningkatan yang signifikan. Yang kedua ada quick ratio. Analisis ini memberi informasi tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mengurangi aktiva lancar dengan persediaan. Adapun aktiva lancar yang digunakan lebih fokus pada komponen yang lebih liquid. Rumus quick ratio itu ada current asset dikurang inventory dibagi current liabilities dikali 100%. Quick ratio PSAB pada tahun 2023 ada 31,18% dan tahun 2024 51,27%. Quick ratio DKFT itu pada tahun 2023 101,3%, pada tahun 2024 194,3%. Quick ratio SMMT pada tahun 2023 78,24%, pada tahun 2024 78,46%. Pada data di atas, tabel quick ratio tahun 2023 dan 2024 terlihat adanya perbedaan tingkat likuiditas jangka pendek antar perusahaan. Pada PSAB pada tahun 2023 memiliki quick ratio sebesar 31,18% yang menandakan posisi likuiditas sangat lemah karena aset lancar tanpa persediaan tidak mencukupi untuk menutup kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 51,27%, namun angka ini tetap menunjukkan bahwa PSAB masih memiliki risiko likuiditas yang tinggi.
DKFT menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik pada tahun 2023. Quick ratio sebesar 101,3% menandakan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk menutup seluruh kewajiban lancarnya. Kondisi ini bahkan meningkat drastis pada tahun 2024 menjadi 194,3%, yang menunjukkan bahwa DKFT memiliki posisi likuiditas yang sangat kuat dan jauh di atas standar minimal. Sementara itu, SMMT mencatat quick ratio sebesar 78,24% pada tahun 2023 dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 78,46% di tahun 2024. Angka ini berada sedikit di bawah standar sehat, yaitu 100%, yang mengindikasikan bahwa SMMT masih tergolong cukup liquid meskipun tidak sepenuhnya mampu menutupi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Selanjutnya ada cash ratio, rasio yang membandingkan kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek perusahaan. Rumus cash ratio itu ada cash per current liabilities dikali 100%. Di sini ada table cash ratio pada tahun 2023 sampai 2024 untuk perusahaan PSAB, DKFT, dan SMMT. Tabel di atas menunjukkan rasio cash ratio tiga perusahaan yaitu PSAB, DKFT, dan SMMT selama tahun 2023 dan 2024. PSAB memiliki rasio kas yang sangat rendah pada tahun 2023, yakni sebesar 3,64%, yang berarti perusahaan hanya memiliki kas dan setara kas sebesar 3,64% dari total kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2024, rasio ini meningkat menjadi 14,28%, namun tetap jauh di bawah standar likuiditas ideal yaitu 100%, sehingga PSAB masih tergolong sangat rentan terhadap tekanan likuiditas. Dan untuk DKFT mencatat cash ratio sebesar 44,14% pada tahun 2023 dan meningkat signifikan menjadi 112,7% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 DKFT mampu menutupi seluruh kewajiban lancarnya hanya dengan kas dan setara kas yang dimilikinya, sehingga berada dalam kondisi likuiditas yang sangat kuat dan aman. Nah, pada SMMT memiliki kas rasio sebesar 25,04% pada tahun 2023 yang kemudian naik menjadi 36,21% pada tahun 2024. Walaupun peningkatan ini cukup signifikan, angka tersebut masih menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya mampu menutup kewajiban jangka pendeknya hanya dengan kas, namun tetap berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan PSAB. Di sini ada rasio solvabilitas. Rasio ini memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika perusahaan dilikuiditasi. Yang pertama ada debt to equity ratio atau DER. Analisis ini mengukur persentase antara utang dan modal yang dimiliki perusahaan. Rumus DER yaitu total debt dibagi total equity dikali 100%. Tabel di atas menunjukkan debt to equity ratio tiga perusahaan yaitu PSAB, DKFT, dan SMMT untuk tahun 2023 dan 2024. Dia menggambarkan seberapa besar proporsi utang terhadap modal sendiri. PSAB mencatat rasio sebesar 124,18% di tahun 2023 dan sedikit menurun menjadi 115,34% di tahun 2024. Meskipun terjadi perbaikan, angka ini menunjukkan bahwa PSAB masih lebih banyak dibiayai oleh utang dibandingkan modal yang mengindikasikan risiko keuangan sedang. DKFT memiliki DER yang sangat tinggi yaitu 513,14% pada tahun 2023, menandakan bahwa perusahaan dibiayai sebagian besar oleh utang. Namun rasio ini menurun cukup drastis menjadi 199,86% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam struktur permodalan, tetapi dari DKFT masih berada pada tingkat yang tinggi, mengindikasikan bahwa risiko keuangan masih signifikan. Sementara itu, SMMT menunjukkan DER paling sehat dibanding dua perusahaan lainnya pada tahun 2023. DER-nya sebesar 26,05% dan naik menjadi 51,62% tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan penggunaan utang, angka ini masih menunjukkan struktur permodalan yang sehat dan konservatif dengan porsi utang yang relatif kecil dibandingkan modal sendiri.
Yang kedua ada debt to asset ratio atau DAR. Analisis ini mengukur presentasi besarnya dana yang berasal dari utang, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang. Rumus debt to asset ratio yaitu total debt dibagi total aset dikali 100%. Tabel di atas menampilkan debt to asset ratio DAR untuk 3 perusahaan yaitu PSAB, DKFT, dan SMMT selama 2 tahun berturut-turut. DAR menggambarkan seberapa besar total aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. PSAB memiliki DAR sebesar 55,39% di tahun 2023 yang sedikit menurun menjadi 53,56% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketergantungan PSAB terhadap utang di dalam struktur asetnya mulai berkurang. Meskipun lebih dari separuh asetnya masih dibiayai oleh utang, DKFT mencatat rasio paling tinggi yaitu sebesar 83,69% di tahun 2023 dan menurun menjadi 66,65% di tahun 2024. Penurunan yang cukup signifikan ini mengindikasikan adanya upaya pengurangan beban utang dan perbaikan struktur keuangan perusahaan. Sementara itu, SMMT memiliki proporsi yang paling sehat dalam hal DAR pada tahun 2023, rasionya sebesar 20,67% dan meningkat menjadi 34,04% di tahun 2024. Yang ketiga ada rasio rentabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapat keuntungan atau laba. Rasio ini biasanya menjadi patokan terhadap keberlangsungan bisnis. Yang pertama ada gross profit margin. Analisis memperlihatkan laba kotor yang dicapai setiap penjualan. Gross profit margin, rumusnya laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Tabel di atas menunjukkan tingkat margin laba kotor dari 3 perusahaan yaitu PSAB, DKFT, dan SMMT selama tahun 2023 dan 2024. Gross profit margin mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya pokok penjualan relatif terhadap pendapatan penjualan. Pada tahun 2023, PSAB mencatat margin laba kotor sebesar 59,84%, namun menurun cukup signifikan menjadi 48,21% di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa PSAB kurang efisien dalam mengendalikan biaya produksi atau harga pokok penjualan di tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya. Di KFT mencatat margin laba kota sebesar 43,35% di tahun 2023 dan relatif stabil di angka 43,21% di tahun 2024. Sementara itu, SMMT memiliki margin laba kota sebesar 17,45% pada tahun 2023, namun justru mengalami penurunan drastis menjadi 5,41% di tahun 2024. Secara keseluruhan, DKFT menunjukkan stabilitas dalam margin laba kotornya, sementara PSAB dan SMMT sama-sama mengalami penurunan efisiensi dalam mengelola biaya pokok penjualan. Penurunan SMMT sangat mencolok, menunjukkan tantangan signifikan dalam menjaga profitabilitas operasionalnya. Yang kedua ada net profit margin. Analisis ini mengukur laba bersih yang dihasilkan dalam setiap penjualan dan efisiensi. Net profit margin, rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Berdasarkan tabel net profit margin tahun 2023 dan 2024, dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan kinerja keuangan yang cukup signifikan di antara ketiga perusahaan PSAB, DKFT, dan SMMT. Secara keseluruhan, PSAB dan DKFT menunjukkan tren kinerja yang membaik, sedangkan SMMT mengalami penurunan profitabilitas yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab utamanya. Yang ketiga ada return on equity atau ROE. ROE atau return equity adalah salah satu unsur penting demi mengetahui sejauh mana suatu bisnis mampu mengelola permodalan dari para investor. Rumus ROE yaitu pendapatan bersih atau net income dibagi modal. Tabel di atas menunjukkan tingkat pengembalian terhadap ekuitas dari 3 perusahaan yaitu PSAB, DKFT, dan SMMT selama tahun 2023 dan 2024. ROE ini mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Kesimpulan yang diambil dari tabel di atas yaitu DKFT menunjukkan peningkatan profitabilitas paling mencolok. PSAB mulai menunjukkan perbaikan dan SMMT mengalami penurunan kinerja dalam hal pengembalian terhadap ekuitas meskipun masih positif. Dilanjut oleh
Baik, selanjutnya adalah rasio aktivitas. Yang pertama ada perputaran persediaan. Analisis ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki. Untuk perputaran persediaan, rumusnya harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Lalu di sini ada tabel perputaran persediaan pada PSAB tahun 2003 itu sebesar 1,30 dan PSAB tahun 2024 sebesar 2,33. Lalu untuk saham DKFT tahun 2023 2,24 dan untuk tahun 2024 itu sebesar 1,02. Untuk saham SMMT pada tahun 2023 sebesar 22,23, pada tahun 2024 sebesar 9,18. Jadi pada tabel di atas menampilkan perputaran persediaan untuk tiga perusahaan yaitu PSAB, DKFT, dan SMMT. Selama 2 tahun berturut-turut perputaran persediaan menggambarkan seberapa efisien perusahaan mengelola persediaannya dan mengubahnya menjadi penjualan. Semakin tinggi angka perputaran persediaan, semakin efisien perusahaan dalam mengelola stoknya. PSAB memiliki perputaran persediaan sebesar 1,30 kali di tahun 2023 dan meningkat signifikan menjadi 2,33 kali pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa PSAB semakin efisien dalam mengelola persediaannya dan mampu menjual stoknya lebih cepat di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di KFT mencatat rasio perputaran persediaan sebesar 2,24 kali di tahun 2023 yang menurun drastis menjadi 1,02 kali di tahun 2024. Penurunan yang cukup signifikan ini mengidentifikasi adanya perlambatan dalam penjualan persediaan atau penumpukan stok di tahun 2024 yang menunjukkan efisiensi pengelolaan persediaan yang menurun. Sementara itu, SMMT memiliki perputaran persediaan yang paling tinggi pada tahun 2023, rasionya sebesar 22,23 kali dan menurun menjadi 9,18 kali tahun 2024. Meskipun ada penurunan yang signifikan, angka tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan dua perusahaan lainnya, menunjukkan bahwa SMMT memiliki pengelolaan persediaan yang sangat efisien dan mampu menjual stoknya dengan sangat cepat meskipun ada sedikit perlambatan di tahun 2024. Jadi secara keseluruhan, SMMT memiliki perputaran persediaan yang paling tinggi dan efisien, meskipun mengalami penurunan di tahun 2024. Lalu selanjutnya ada perputaran aktiva tetap. Analisis ini menunjukkan sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva tetapnya. Untuk rumus perputaran aktiva tetap itu, penjualan dibagi aktiva tetap. Lalu, tabel di atas menampilkan perputaran aktiva tetap untuk tiga perusahaan yaitu PSAB, DKFT, dan SMMT. Jadi untuk PSAB memiliki perputaran aktiva tetap sebesar 0,55 kali di tahun 2023 yang meningkat menjadi 0,76 kali pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa PSAB semakin efisien dalam memanfaatkan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di KFT mencatat rasio perputaran aktiva tetap sebesar 9,88 kali di tahun 2023 yang menurun menjadi 8,56 kali di tahun 2024. Penurunan ini mengidentifikasi adanya penurunan efisiensi di KFT dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Meskipun angkanya masih menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup tinggi. Sementara itu, untuk SMMT memiliki perputaran aktif tetap yang paling tinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Pada tahun 2023, rasionya sebesar 68,93 kali dan menurun menjadi 52,44 kali di tahun 2024. Meskipun ada penurunan yang signifikan, angka tersebut masih tergolong sangat tinggi dan menunjukkan bahwa SMMT sangat efisien dalam memanfaatkan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan jauh melebihi PSAB dan DKFT. Jadi secara keseluruhan, SMMT memiliki tingkat efisiensi penggunaan aktiva tetap yang paling tinggi meskipun mengalami penurunan di tahun 2024. Selanjutnya ada perputaran total aktiva. Analisis ini mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan total aktiva yang dimiliki. Untuk rumus perputaran total aktiva itu, penjualan dibagi total aktiva. Lalu, tabel di atas menampilkan perputaran total aktiva untuk tiga perusahaan yaitu PSAB, DKFT, dan SMMT.
Jadi untuk PSAB memiliki perputaran total aktiva sebesar 0,19 kali di tahun 2023 yang meningkat menjadi 0,27 kali pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa PSAB semakin efisien dalam memanfaatkan seluruh asetnya untuk menghasilkan penjualan di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. DKFT mencatat rasio perputaran total aktiva sebesar 0,31 kali di tahun 2023 yang menurun menjadi 0,27 kali di tahun 2024. Penurunan ini mengidentifikasi adanya sedikit penurunan efisiensi di KFT dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. Sementara itu, SMMT memiliki perputaran total aktiva yang paling tinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Pada tahun 2023, rasionya sebesar 1,01 kali, namun menurun menjadi 0,63 kali di tahun 2024. Meskipun ada penurunan yang cukup signifikan, angka tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan PSAP dan TKFT, menunjukkan bahwa SMMT relatif lebih efisien dalam memanfaatkan total asetnya untuk menghasilkan penjualan, meskipun efisiensinya sedikit menurun di tahun 2024. Jadi secara keseluruhan, SMMT memiliki tingkat efisiensi tertinggi di dalam pemanfaatan total aktiva. Lalu selanjutnya ada market value. Market value ratio adalah suatu rasio yang menghubungkan nilai harga saham terhadap pendapatan perusahaan dengan nilai buku perusahaan. Dengan kata lain, rasio nilai pasar dapat memberikan perbandingan antara kinerja fundamental perusahaan dengan prospek bisnis yang tercermin dari harga saham perusahaan. Selain itu, bagi investor, rasio pasar juga bisa memberikan informasi apakah nilai buku perusahaan sebanding dengan nilai pasarnya. Secara umum, ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada stakeholders terkait perbandingan nilai buku perusahaan dengan nilai pasar yang tercermin dari harga saham perusahaan. Lalu, selanjutnya untuk market value pertama itu ada earning per shares. Jadi, earning per share itu menggambarkan keuntungan perusahaan yang dapat diberikan kepada pemegang saham dari setiap saham yang dimilikinya. Untuk rumus earning per share ini, yaitu laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Nah, jadi untuk perusahaan PSAB mengalami peningkatan earning per share dari eh, 0,00021 rupiah pada tahun 2023 menjadi 0,00066 di tahun 2024. Meskipun nominalnya masih sangat kecil, peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja keuangan yang bisa disebabkan oleh peningkatan laba bersih atau efisiensi biaya. Namun, EPS dari PSAB masih tergolong sangat rendah dibandingkan perusahaan yang lainnya. Lalu untuk selanjutnya, perusahaan DKFT menunjukkan kinerja yang sangat impresif dengan lonjakan EPS dari 5,44 rupiah di tahun 2023 menjadi 7,06 rupiah di tahun 2024. Nah, ini jadi mencerminkan pertumbuhan laba bersih yang luar biasa dan menunjukkan bahwa perusahaan ini semakin efisien dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Selanjutnya, untuk SMMT mengalami penurunan EPS yang signifikan dari 81,26 rupiah pada tahun 2023 menjadi 11,36 rupiah di tahun 2024. Penurunan ini bisa mengidentifikasi penurunan laba bersih, meningkatnya biaya, atau tantangan lain dalam operasional perusahaan. Jadi, secara keseluruhan, DKFT adalah perusahaan dengan kinerja terbaik dalam hal EPS tahun 2024, menunjukkan profitabilitasnya yang sangat tinggi. Selanjutnya ada price earning ratio, yaitu menggambarkan perbandingan antara harga pasar saham perusahaan dan nilai EPS perusahaan. Untuk rumus dari price earning ratio ini, harga pasar per saham dibagi harga per lembar saham. Baik, jadi berdasarkan tabel yang tadi, price earning ratio itu pada tahun 2003 dan 2024, terlihat bahwa ketiga perusahaan ini menunjukkan arah pergerakan rasio yang berbeda, yang mencerminkan perubahan persepsi pasar terhadap potensi pertumbuhan dan kapitalisasi masing-masing. Jadi untuk PSAB ini,
Price earning ratio-nya ini mengalami sedikit penurunan dari 42,42 pada tahun 2023 menjadi 41,02 pada tahun 2024. Meskipun masih tergolong tinggi, penurunan ini masih menunjukkan bahwa harga saham PSAB relatif masih mahal dibanding dengan laba per sahamnya. Namun investor tampaknya sedikit menyesuaikan ekspektasi terhadap pertumbuhan perusahaan. Lalu selanjutnya untuk di KFT, mencatat penurunan price earning ratio ini yang sangat signifikan dari 9,85 menjadi 3,16. Ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mungkin mengalami peningkatan laba, harga sahamnya belum sepenuhnya mencerminkan kinerja tersebut. Sebaliknya, ada SMMT mengalami pelonjakan price earning ratio dari 11,98 menjadi 67,96 yang mengindikasi bahwa harga sahamnya meningkat secara signifikan dibandingkan dengan laba per saham. Nah, jadi secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa DKFT mungkin masih menjadi salah satu saham yang paling menarik dari sisi valuasi karena price earning ratio-nya itu rendah, sedangkan PSAB cukup stabil dan SMMT perlu dianalisis lebih lanjut mengenai price earning ratio-nya yang meningkat tajam meskipun kinerja laba cenderung menurun. Selanjutnya itu ada price book value. Adalah nilai yang diperoleh dengan mengambil total ekuitas sebagai nilai buku. Jadi nilai ini digunakan untuk memperbandingkan saham baru dengan saham lainnya apakah lebih mahal atau lebih murah. Untuk rumus dari price book value ini, harga pasar saham dibagi nilai buku saham. Nah, jadi berdasarkan tabel di price book value itu pada tahun 2023 dan 2024 dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan persepsi pasar terhadap valuasi ketiga perusahaan yang tercermin dalam rasio harga terhadap nilai buku. Jadi untuk PSAB, PBV-nya itu mengalami kenaikan yang signifikan dari 0,52 di tahun 2023 menjadi 1,27 di tahun 2024. Jadi menunjukkan bahwa nilai pasar saham PSAB diperdagangkan di atas nilai bukunya yang mengidentifikasi peningkatan kepercayaan investor terhadap prospek dan kinerja perusahaan. Selanjutnya untuk di KFT juga menunjukkan peningkatan PBV dari 1,01 menjadi 1,36. Meskipun kenaikan tidak sebesar PSAB, hal ini mencerminkan bahwa saham di KFT tetap diperdagangkan di atas nilai bukunya dan menunjukkan peningkatan keyakinan investor terhadap nilai intrinsik perusahaan. Nah, untuk SMMT justru mengalami penurunan PBV dari 3,93 menjadi 2,92 meskipun masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa sahamnya tetap diperdagangkan jauh lebih di atas nilai bukunya. Penurunan ini bisa mencerminkan mulai turunnya optimisme pasar terhadap kinerja atau prospek SMMT di masa mendatang. Jadi secara keseluruhan, PBV, PSAB, dan DKFT mengalami peningkatan yang menunjukkan penguatan persepsi pasar terhadap fundamental perusahaan. Sedangkan PBV SMMT yang menurun menandakan adanya koreksi terhadap ekspektasi pasar sebelumnya mungkin terlalu tinggi. Selanjutnya itu kita masuk ke analisis teknikal. Jadi analisis teknikal adalah analisis yang digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan data historis dari pergerakan harga. Analisis teknikal membantu dalam memahami level pembukaan trading dari level mana harga akan berubah selama pergerakannya. Cara terbaik untuk mengamati kenaikan dan penurunannya adalah melalui grafik. Jadi fungsi ini dari analisa teknikal untuk mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi dan dapat membantu perbaikan sinyal beli atau jual. Jadi untuk yang pertama itu ada return ekspektasi dan resiko. Jadi di sini ada tabel berdasarkan harga harian saham PT J Resources Asia Pasifik Terbuka atau PSAB dari periode Januari sampai Mei 2025. Baik, berikut ini untuk tabelnya. Dan di mana jumlah dari return sendiri itu dari bulan Januari sampai eh, Mei itu sebesar 41,91%. Jadi untuk perhitungan expected return-nya untuk saham PSAB ini adalah jumlah return itu 41,91% dibagi 91 dari total hariannya menghasilkan 0,0040694505 atau 0,46%. Sedangkan untuk eh, selanjutnya ada
eh, ada harga harian saham untuk PT Central Omega Resources terbuka atau DKFT untuk periode Januari sampai Mei 2025. Baik, berikut ini. Jadi untuk jumlah dari returnnya itu sebesar 74,59%. Jadi untuk perhitungan expected return DKFT itu baik untuk jumlah dari expected return saham di KFT itu kan tadi sebesar 74,59%. Jadi untuk perhitungan expected return-nya di KFT 74,59% dibagi 91 menghasilkan 0,008196703297 atau 0,81. Selanjutnya, berdasarkan harga harian saham PT Golden Eagle Energi Terbuka atau SMMT periode Januari-Mei 2025. Baik, berikut untuk tabelnya. Dan menghasilkan jumlah returnnya itu sebesar 20,04%. Jadi untuk perhitungan expected return saham SMMT 20,04% dibagi 91 menghasilkan 0,002202197802 atau 0,22%. Baik, untuk selanjutnya ada grafik tren harga harian saham bulan. Pertama untuk saham PSAB terlebih dahulu. Jadi untuk berdasarkan grafik harga saham PSAB, maka dapat kita lihat bahwa selama bulan Januari sampai Mei 2025, harga saham cenderung mengalami fluktuasi naik turun yang cukup sering atau mengalami trend sideways. Namun pada akhir Mei terlihat adanya kenaikan harga yang menembus level sebelumnya sehingga terdapat indikasi awal tren naik atau bullish. Meskipun demikian, masih diperlukan konfirmasi lebih lanjut untuk memastikan kelanjutan tren dan ada kemungkinan harga sampai SHB dapat mengalami koreksi kembali di waktu yang akan datang. Selanjutnya ada saham dari DKFT. Berdasarkan grafik harga saham DKFT, dapat kita lihat bahwa selama bulan Januari sampai Mei 2025, harga saham awalnya bergerak stabil, namun mulai mengalami kenaikan signifikan sejak awal April hingga pertengahan Mei 2025. Setelah mencapai puncak, harga sekitar 400 saham DKFT tampak mulai bergerak mendatar di akhir Mei. Dengan demikian, terdapat kemungkinan harga saham DKFT akan melanjutkan tren naik jika tekanan beli tetap kuat, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya koreksi dalam waktu dekat akibat kenaikan cukup tajam sebelumnya. Selanjutnya untuk saham SMMT, berdasarkan grafik saham SMMT dapat kita lihat bahwa selama bulan Januari sampai Mei 25, harga saham mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan, terutama pada bulan April hingga awal Mei. Namun setelah mencapai puncaknya di atas level 1000, harga mulai mengalami penurunan dan bergerak fluktuatif di kisaran 850 sampai 900. Hal ini menunjukkan adanya potensi koreksi setelah lonjakan harga sebelumnya. Dengan demikian, ada kemungkinan harga saham SMMT akan terus mengalami tekanan jual dalam waktu dekat jika tidak ada dorongan volume beli yang baru.